Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, semoga hari ini saudara sehat walafiat selalu. Hari ini kita akan membicarakan salah satu topik dalam kewirausahaan satu ini adalah motivasi berwirausaha. Kita sudah membicarakan yang lalu tentang ciri-ciri motivasi, dan hari ini kita akan menambah wawasan kita tentang motivasi berwirausaha. Perlu saudara ketahui bahwa motivasi adalah proses membangkitkan, sebuah proses mengarahkan dan memantapkan perilaku seseorang kepada arah atau tujuan. Oleh sebab itu, motivasi merupakan hal yang melatar belakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, menurut salah satu pakar bernama Robin, menjelaskan bahwa motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi motivasi dapat dicermati dari ketegangan yang dialami oleh individu, sehingga semakin besar ketegangan seseorang maka semakin tinggi tingkat upaya yang ditunjukkan individu dalam mencapai tujuannya. Pada sisi lain, Hasibuan mengatakan pentingnya motivasi oleh karena motivasi adalah hal-hal yang menyebabkan serta menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Kemudian salah satu juga pendapat dari R. Uno mengatakan ada 3 faktor yang menentukan motivasi dalam berwirausaha. Yang pertama, adanya keinginan dan minat memasuki dunia usaha. Jadi memang ada sesuatu dari dalam, memang ada minat dan sebuah keinginan. Yang kedua, harapan dan cita-cita menjadi wirausaha. Jadi memang ada dalam mindset kita itu merupakan sebuah harapan atau cita-cita di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, karena adanya dorongan lingkungan. Jadi motivasi ini merupakan salah satu faktor keberhasilan wirausaha dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi sekali lagi, semakin besar motivasi, maka semakin besar kesuksesan yang ingin dicapai. Semakin besar minat saudara menekuni jurusan Anda, maka saya yakin Anda akan bisa mencapainya. Jadi sudah mulai dari sekarang, sudah harus mengatakan goal akhir saya harus sarjana tahun berapa. Ya, kalau perlu di dalam kamar saudara menulis tahun 2000 berapa saya akan sarjana.
Nah, oleh sebab itu banyak sebenarnya teori-teori tentang motivasi yang memang sejak dasawarsa tahun 1950 konsep-konsep motivasi itu sudah ada acuan dari banyak pihak. Nah, oleh sebab itu dalam materi kita ini saya ingin memberi nanti tugas kepada saudara cari di buku atau di internet tentang teori motivasi menurut Abraham Maslow, teori X dan teori Y oleh Gregor, dan teori motivasi Huygens dari Friedrich Herzberg. Nanti saya kirim emailnya. Perlu saudara ketahui bahwa menurut teori hierarki kebutuhan Maslow itu, bahwa manusia itu kebutuhannya mulai dari kebutuhan dasar dulu atau physiological needs, kemudian meningkat ke security needs atau rasa aman, kemudian kebutuhan sosial atau kebutuhan persahabatan, kemudian actualization needs, dan itu yang saudara nanti cari bukunya, cari bahannya, kemudian buat dalam bentuk makalah. Kemudian teori X dan teori Y dari Gregor itu artinya memang ada sifat manusia X dan ada manusia Y. Manusia X mengatakan rata-rata manusia itu tidak suka bekerja, tapi di teori Y mengatakan tidak semua manusia seperti itu. Nah, nanti Anda lebih dalam kemukakan di dalam sebuah makalah. Yang perlu hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ada teori motivasi yang dikemukakan oleh David Miklen. Artinya dia melakukan motivasi tentang motivasi berprestasi. Artinya teori ini mengungkap bahwa dalam diri manusia ada 3 hal penting, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan berkuasa. Nah, yang mana yang dimaksud dengan motivasi prestasi ini? Coba bayangkan Miklen ini dan kawan-kawan dari Harvard University di Amerika Serikat telah melakukan penelitian selama 25 tahun hanya ingin mengetahui bagaimana pola perbuatan dan pola pemikiran manusia jika memiliki motivasi prestasi. Jadi kalau manusia memiliki motivasi prestasi, maka pola perbuatannya itu adalah mengambil tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dia lakukan sendiri. Dia berani mengambil resiko-resiko yang wajar, artinya tidak melakukan hal yang dianggap terlalu mudah dan tidak juga mengambil yang terlalu sulit. Dan tentu saja motivasi prestasi pola perbuatannya itu adalah mencoba mendapatkan umpan balik atas perbuatannya. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu, kita ingin bertanya kepada rekan, bagaimana hal yang saya maksudkan tadi itu. Jadi ingin mendapatkan umpan balik. Nah, apa pola pemikirannya orang memiliki motivasi prestasi itu adalah dia selalu ingin mengungguli orang lain. Misalnya memperoleh, misalnya kalau dia seorang wirausaha, dia ingin memperoleh lebih luas pasar, dia mau lebih cepat, dia ingin selalu memperoleh angka-angka yang lebih baik daripada orang lain. Itu pola pemikirannya. Tidak ingin nilainya C, dia hanya mau selalu nilai A. Dia mengerjakan sesuatu yang lebih cepat dan melakukan sesuatu yang khas atau yang unik. Misalnya penemuan yang orang belum pikirkan. Dan dia selalu mencari karir diri. Nah, kemudian motivasi afiliasi artinya motivasi ini lebih suka bersama orang lain daripada sendirian. Nah, apa pola perbuatannya orang yang memiliki motivasi afiliasi? Itu adalah sering bergaul dengan orang lain,
dia sering berkomunikasi dengan orang lain, berusaha sedapat mungkin banyak temannya, berusaha mendapatkan persetujuan dari orang lain jika ada yang dia lakukan, dan dia melaksanakan tugas-tugas secara lebih efektif bila bekerja dengan orang lain. Nah, pola pemikirannya adalah keinginan untuk mengadakan atau memperbaiki, memelihara hubungan yang erat. Dan dia merasa risau menghadapi perpisahan dengan orang lain. Jadi dia punya keinginan untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang bersahabat dan bersukaria. Ya, misalnya mungkin saja Anda lebih suka biasanya ada namanya reuni-reuni. Nah, itu pola pemikiran orang yang memiliki motivasi afiliasi yang selalu ingin bersama dengan orang lain. Nah, kemudian ada namanya motivasi kekuasaan. Nah, bagaimana pola perbuatannya orang yang memiliki motivasi kekuasaan itu adalah dia aktif dalam menjalankan sebuah kebijakan-kebijakan dalam suatu organisasi di mana dia menjadi anggota di dalamnya. Memasuki organisasi-organisasi mempunyai prestise. Jadi tidak semudah masuki sebuah organisasi kalau organisasi itu tidak memiliki prestasi atau prestise, dan mencoba membantu orang lain walaupun orang lain tidak meminta. Ini disebut dengan motivasi kekuasaan. Nah, apa pola pemikirannya itu adalah perbuatan-perbuatannya yang kuat, keras, mempengaruhi orang lain. Jadi ada leadership yang ada pada dirinya, karena esensi leadership itu adalah bagaimana bisa mempengaruhi orang lain. Dia suka memberi pemberian pertolongan, bantuan, dan dukungan. Dia selalu berusaha bagaimana membujuk, bagaimana mempengaruhi. Jadi kalau misalnya saudara sudah mampu mempengaruhi orang lain, berarti sudah ada pola-pola motivasi kekuasaan atau leadership yang saudara miliki. Jadi keseriusan tentang reputasi atau kedudukan seseorang. Jadi sangat takut misalnya jika anaknya menodai namanya, karena ini kan punya pengaruh. Jadi Miklen ini melakukan penelitian selama 25 tahun hanya memberi pemahaman kepada kita tentang bagaimana pola pemikiran dan perbuatan orang yang memiliki apa yang saya sudah jelaskan tadi. Dan nanti saya kirim bahannya ini. Yang jelas bahwa untuk menambah wawasan saudara, maka perlu saudara membuat sebuah makalah, diketik dengan rapi, dikasih lurus supaya bagus nilainya. Saya lihat nanti marginnya itu 4433, saya kira Anda sudah pahami. Huruf Timesnya Roman 12 dan spasi 1,5. Silahkan saudara cari teori motivasi klasik, dikenal dengan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, teori X dan teori Y dari Douglas McGregor, dan teori motivasi Huygens dari Friedrich Herzberg. Nanti saudara baca di slide yang saya akan kirimkan kepada saudara. Ini pemahaman kita hari ini tentang motivasi berwirausaha. Sukses selalu buat saudara, dan semoga sehat walafiat selalu, dan mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir sehingga kita nanti bisa ketemu secara langsung di mata kuliah kita ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.